Oke, selamat siang, selamat malam, selamat sore, kapanpun kalian nonton video ini. Nah, kali ini di video kedua masih sama tentang harusnya saya tahu ini 10 atau 5 tahun yang lalu. Nah, sekarang kita ada Benelli. Untuk sedikit pengetahuan, ini adalah Benelli 600 ya, BN600i versi injeksi. Motor ini adalah kerjaannya kita adalah restorasi karena ownernya baru beli tapi memang cukup banyak problem. Beberapa problem yang saya temukan, yang pertama itu mesinnya dia itu agak pincang suaranya, kedua ada masalah pada speedometer, di mana speedometernya itu ya kayak gitulah. Nah, setelah datang ke sini saya cek, ternyata memang motor ini dia adalah bekas crash, dan karena faktor umur yang cukup udah lama, maka ada beberapa hal yang harus dibetulkan. Nah, yang kali ini saya akan bahas itu, saya akan nggak akan bahas semuanya karena akan cukup terlalu panjang, tapi saya akan bahas dua hal, yaitu tentang komstir dan juga shock dari Benelli. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial dan trik supaya mungkin kalian para mekanik atau kalian yang para owner Benelli, ketika kalian datang ke bengkel, kalian bisa mengarahkan bagaimana untuk melakukan perbaikan dari shock dan juga komstir. Oke, kita yang pertama dulu yaitu adalah shock. Nah, di sini shocknya udah saya bongkar ya, ini udah saya lepas. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, bahwa yang pertama, shock dari Benelli ini beda dengan shock motor-motor moge Jepang ya. Eropa, Jepang pada umumnya, karena ini yang bikin repot. Kalau kita tahu, kalau motor-motor Eropa rata-rata shocknya itu dia pakai Ohlin. Kemudian kalau shock-shock Jepang, kita rata-rata biasanya pakai Showa atau Kayaba. Nah, Showa atau Kayaba kita bisa tahu biasanya kuncinya itu model yang biasanya Kayaba atau Showa dia pakai shock model seperti ini, dan kunci shock ini kita bisa dapatkan dengan mudah ya. Hampir kita dapatkan dimanapun bisa. Jadi bagi saya ini bukanlah special tool, walaupun memang ini khusus untuk membuka si tutupnya shock. Nah, kalau Kayaba, kalau Honda, dia bentuknya seperti ini ya. Kalian bisa lihat umumnya adalah seperti ini, atau dia juga model yang kayak kunci biasa yang segi 6 itu ada. Kalau Ohlin dia kaki 4. Shock Ohlin itu dia ada kaki 4. Nah, kaki 4 itu dia pakai lubang-lubang pin seperti ini. Nah, ini biasa bisa dipakai untuk yang Ohlin ya. Ohlin itu dia lubangnya ada 4, jadi kita masukin kayak gini, klek. Nah, terus kita tahan atasnya pakai kunci untuk ngelepas capnya. Tapi untuk Benelli ini dia beda cerita. Dia pakai kunci sendiri yang tidak ada atau tidak dipakai oleh motor-motor pada umumnya. Nah, jujur saya tidak punya kunci untuk ngelepas atasnya, karena di manual book pun itu jelas dia ada namanya special tool. Nah, special tool ini saya nggak bisa dapatkan, nggak nemu ya. Khusus untuk Benelli ini agak susah. Tool-tool seperti ini mungkin khusus Benelli itu akan sangat sulit dicari, dan walaupun saya di Thailand tapi mencari kuncinya itu cukup sulit. Nah, terus bagaimana, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah membuat alat. Nah, alatnya itu saya akan tunjukkan adalah seperti ini. Ini adalah alatnya. Mungkin kalian agak shock, apa ini, kenapa pakai kunci busi 19 seperti ini. Tapi ini yang saya pakai untuk membuka tutup shock ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kalian harus menggunakan mata bor 4 mili yang kalian potong, kemudian kalian masukkan di lubang-lubang yang kecil ini ya. Ini saya tunjukkan seperti inilah kurang lebihnya. Jadi ini kita potong seperti ini. Nah, potongannya udah hilang ya. Jadi nanti kalian pakainya adalah seperti ini. Kalian masukkan ke dalam sini. Nah, kemudian kalian buat sedikit coakan di sini. Nah, untuk ngepasin dia ketika membuka.
Nah, jadi coakannya akan jadilah seperti ini ya. Nah, lihat. Coakan masuk ke dalam kunci yang tadi sudah kita buat, kemudian tepat di dalam ininya dia ada di siku daripada segi 6-nya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk bisa dia lebih nyaman ya, ini jujur saya memodifikasi kunci ini supaya dia lebih nyaman adalah saya memberikan sedikit tekukan pada bagian siku dari segi 6 ini dan juga pada bagian yang saya beri coakan. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini kalian bisa lakukan ini untuk dia memutar seperti ini, ataupun mungkin nanti kalau ngencengin ya kalian balik aja seperti ini. Kita bisa buat dia untuk menjadi mengencangkan. Nah, jadi kalian kalau misalkan punya Benelli, kemungkinan kalian bisa dapatkan kunci spesial tool untuk membuka ini itu sangat-sangat kecil ya. Saya udah buat riset sebenarnya ini shocknya shock apa. Shock ini adalah yang dipakai oleh Benelli adalah shock Marzocchi. Oke, selanjutnya saya akan bahas adalah soal shocknya itu sendiri ya. Nah, shocknya ini sendiri ukurannya itu untuk batangnya adalah 50 mili. Jadi kalian bisa pakai seal shock ukuran 50 mili. 50 mili ini biasa kita temukan di motor-motor Eropa. Apa? Kayak BMW, kemudian apa ya? BMW KTM, kemudian Aprilia, ya kayak gitu. Itu di angkatan tahun yang sama dia biasanya pakai shock ukuran di sininya itu adalah 50 mili. Nah, ini seal shocknya. Jadi kalian bisa pakai nih, misalkan kalian nyari seal shocknya si Benelli di marketplace atau di Amat, nggak keluar, kalian bisa pakai ukuran seal shock ukuran 50 mili. Biasanya kalau saya ingat itu punya KTM. KTM itu adalah sama. Nah, ya. Ini saya pun juga pakai punya KTM karena ya sama. Saya nyari punya Benelli itu nggak ada, akhirnya saya pakai punya KTM. Nah, untuk trik ngebuka dari tutupnya itu sama kayak USD pada umumnya, di mana dia itu akan apa ya istilahnya, modelnya adalah seperti ini. Dia ngedrat, kemudian di sini ada kunci 14. Nah, kunci 14 ini kalau kalian misalkan mau ininya gampang, biasanya ada namanya spacer. Nah, ini spacer kalian bisa bikin sendiri, kalian nggak usah beli ya. Intinya untuk diameter ini, bukan diameter, apa jarak lubang ini, dia buat itu untuk menyesuaikan berbagai macam shock. Kalau saya rasa ini kalian bisa beli, namanya kurang tahu, kalian foto aja, kalian copy di marketplace kalian, ini bisa beli. Tapi ini apa kurang tahu namanya apa. Nah, atau kalian bisa bikin sendiri. Poinnya yang penting adalah jaraknya ini. Nah, jarak di sini itu adalah jarak dari shaftnya ya. Shaftnya maksudnya gimana? Ya, jadi gini, ini jarak shaft ini untuk seperti ini. Jadi fungsinya tak lain dan tak bukan adalah supaya kita bisa mengakses mur ukuran 14 ini bisa diakses dengan kunci 14, kemudian di bagian luarnya kita bisa lakukan mengeluarkan si ininya, apa tutup capnya ya. Itu seperti itu. Nah, jadi tool yang kalian perlukan itu tadi. Itu aja untuk shock, karena untuk bagian lainnya dia hampir sama aja ya. Tidak ada yang spesial, sama seperti shock-shock pada umumnya. Seperti ini bentuknya, ada bus di dalamnya, ini bus apa PVC, kemudian ada per, kemudian ada ring, kemudian ada ini, sama seperti shock pada umumnya. Mungkin ini alat yang mungkin cukup memudahkan kalian. Ini kalian bisa beli atau kalian bisa bikin sendiri juga. Ini adalah untuk ngepres daripada si ini apa namanya, si busnya. Jadi cara penggunaannya adalah seperti ini. Kalian masukkan di setiap ini pasti ada lubang, di setiap bus ini pasti ada lubang. Nah, kalian masukkan ke lubangnya seperti ini ya, kita kencangkan, kita paskan, kemudian kalian tekan turun. Set. Nah, turun, kemudian kalian masukkan kunci yang tadi yang ini ke dalam seperti ini. Slep. Nah,
ini hanya untuk membantu. Kalau kalian misalkan ada partner atau ada orang lain, ada mekanik lain, sebenarnya alat seperti ini kurang diperlukan. Minta tolong aja sama teman kalian untuk pegang kayak gini terus turunin. Itu bisa. Kalian bisa juga pakai kunci L atau apa, bisa juga, apapun itu, yang penting dia bisa turun, itu bisa dilakukan. Tapi kalau kalian sendiri ya mau nggak mau kalian perlu alat ini. Nah, ini pun kalian bisa buat. Ini poin utamanya sebenarnya adalah seperti ini ya, lubang seperti ini. Teman saya pun di sini bengkel, dia alat ini pun buat sendiri, cuman pakai besi, pipa, dipotong, dilubang, dikasih mur. Kemudian ujungnya sini dilancipi gitu. Dia pun bikin sendiri. Ini nggak perlu beli pun nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian tipikal orang yang nggak mau repot kayak saya, ya beli aja gitu ya. Toh nggak terlalu mahal juga ini. Oke, saya kan nggak akan ngasih proses detailnya, saya akan cuman ngasih sedikit kilasan. Prosesnya adalah seperti ini. Masangnya ya, ini proses masangnya adalah seperti ini, sama kayak shock light pada umumnya. Oke, ini ada satu alat, namanya adalah seal shock driver. Fungsinya adalah untuk membantu kita memasukkan si seal, karena ya tadi itu dia akan keras. Nah, mungkin perlu nggak perlu, tapi karena saya spesial di big bike, ini jadi perlu, sangat perlu bagi saya. Cuman dulu ketika saya tidak punya alat ini, saya itu biasa pakai pipa VFC, sambungan pipa PFC itu untuk mukul. Nah, jadi saya pakai sambungan pipa PFC. Nah, biasanya menyesuaikan. Saya biasa beli yang kalau nggak salah mungkin ya ukurannya berapa inch gitu. Kemudian saya belah jadi dua. Kemudian saya masukkan begini. Kemudian saya slide. Der. Itu kalau misalkan kalian tidak mau pakai slider seperti ini, kalian bisa pakai sambungan pipa PVC tadi. Menyesuaikan ukuran ya, karena kalau di Indonesia ukuran shock itu umumnya motor-motor Jepang 250 itu dia ada di 37 mm dan 41. Jadi kalian bisa pakai sambungan pipa itu, kemudian kalian belah dua, kemudian kalian slide. Nah, jadi jangan pakai mungkin kalian biasa lihat beberapa mekanik dia pakai kunci L dimasukin ke sini kemudian dipukul. Itu sebaiknya dihindari, walaupun itu memang boleh, tapi sebaiknya dihindari karena ketika kalian mukul kayak gini, mungkin si kunci L-nya itu dia akan membuat garis pada si asoknya. Itu seperti itu. Nah, itu triknya kalau misalkan kalian tidak punya namanya fork seal driver. Nah, oke, ini udah kepasang sealnya ya, dua-duanya. Seperti itu tadi untuk alat yang kalian perlukan. Kalau kalian misalkan nggak ada special tool, bisa gunakan alat-alat tadi yang saya sebutkan. Nah, sekarang kita akan beritahu satu hal, karena seperti yang saya bilang tadi, shock motor ini seperti shock motor Eropa ya, sama seperti motor Eropa pada umumnya, dia juga memerlukan banyak oli. Jadi satu shock ini itu butuh sekitar 770 cc ya. Jadi 1 liter nggak cukup. Nah, kedua untuk speknya dia pakai ukuran 7,5 W ya. Jadi, karena ini memang motor standar, saya pakai sesuai dengan anjurannya, di mana ini adalah 7,5 W. Gitu aja untuk shock. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk komstir. Nah, oke, sekarang kita akan bahas tentang komstir ya. Nah, komstir ini sama pada moge pada umumnya, di mana biasanya komstir moge itu dia ukuran atas dan bawah itu biasanya adalah sama. Nah, ini pun dia juga sama. Nah, yang kenapa saya bahas ini juga cukup merepotkan, terutama untuk ngelepasnya ya. Karena komstir ini ngelepas di rangkanya itu cukup sulit. Saya bilang bahkan yang tersulit yang pernah saya lepas. Kenapa begitu? Karena begini ya. Di manual booknya dia itu ini
silakan lakukan pemukulan ya. Jadi dipukul ya, tapi pada kenyataannya itu tidak mungkin dilakukan pemukulan. Karena harus dilakukan pengelasan dan dia harus dilepas. Ini saya tunjukkan. Komtirnya sebenarnya udah saya lepas ya. Ini adalah komtir baru. Bisa kamu lihat, bisa kalian lihat di bagian atas bahwa kalian bisa lihat ini adalah frame ya, di mana rangka ini itu lebih keluar daripada komstirnya ya. Ini lebih keluar daripada komstirnya. Jadi dilakukan pemukulan itu tidak mungkin, dan kita masukin apa namanya? Pelat atau apa di samping sininya pun tidak mungkin. Ini saya masukin kuku aja nggak bisa di sini. Jadi dia tidak bisa. Sama juga untuk di bagian bawah dia sama ya. Seperti ini. Ini bagian tengahnya ini dia lebih lebar daripada komstir itu sendiri. Nah, ini problemnya. Ini jadi kemarin saya harus melakukan pengelasan. Ya, ini saya tunjukkan untuk komstir lamanya. Ya. Ini komstir lamanya ya, jadi harus dilas di bagian sini dan sini, kemudian baru bisa dipukul keluar. Nah, itu yang paling merepotkan di area komstir ini. Oke, tadi saya ada yang terlupa tentang bahas komstir. Tentu saja kita harus melakukan pelepasan sebelum melakukan pemasangan, kita harus melakukan pelepasan. Nah, ini kalau kalian bisa lihat sistemnya adalah seperti ini. Ini adalah kuncian untuk di bagian ini stemnya ya, stem bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya kalian apa ini? Batang ya. Ini kunci untuk batangnya. Ini pun sama. Ini brengseknya. Ini juga pakai special tool. Ya sama kayak apa? Kunci shock. Jadi dia pakai special tool seperti ini yang dimana kalian akan sangat-sangat sulit untuk menemukannya. Nah, ini saya pakai teknik yang sama seperti tutup shock, hanya saja ukuran untuk bagian ininya itu berbeda. Tutup shock dia adalah 4 mili, kalau untuk ini dia adalah 2,5 mili ya. Sama saya pakai teknik menggunakan mata bor ya, pas ngelepas itu saya masukkan ke sini, kemudian saya pukul tik 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 tik. Nah, itu jadi di bagian sini dia tidak ada namanya luka. Apakah bisa menggunakan kunci shock yang bentuknya seperti ini? Kemarin saya udah coba tidak bisa, jadi jaraknya itu dia terlalu jauh, jadi nggak bisa. Ya memang harus pakai teknik yang sama lah, intinya begitu. Tapi kalau misalkan kalian mentok atau ini, kalian bisa melakukan pemukulan pada bagian ujung-ujungnya ini, tapi saran saya jangan, karena nanti akan ada dent ya. Ini kalian lihat tidak ada dent, itu artinya dia bisa dilepas. Oke. Nah, kemudian untuk tutup atasnya ya, ini kalian lihat tutup atasnya, bagian tutup atasnya itu dia yang ada di sini. Ya. Dia sistemnya kayak kuncian punya Yamaha, jadi ini adalah baut. Jadi tidak perlu harus menggunakan special tool, tapi kalian bisa pakai kunci L biasa. Sebentar saya tunjukkan. Ini kunci L-nya sama ya, kunci L biasa segi 6 itu bisa masuk nih. Ya, itu bisa masuk. Di sini bisa masuk nih. Nah, ini bisa untuk ngelepas si tutup ini. Nah, oke, ini komputernya kalau kalian pengen lihat ini komputer baru ya. Kalau memang kalau dilihat ya sorry tuh saya komputer Cina ya. Iya gini ya. Ini baru belum saya kasih grease atau apa, belum saya pasang. Mungkin ini nanti setelah saya pasang baru saya kasih grease untuk pemasangan. Nah, mungkin itu aja tipsnya. Kalau kalian tidak punya special tool, trik-trik tadi bisa kalian lakukan untuk menggunakan ini. Nah, kalau kalian punya trik lain atau punya teknik lain yang mungkin bisa ini, silakan kalian share di komen. Kalian boleh stitch video ini. Ini tak kasih trik lagi ketika membongkar Benelli ini, kalian boleh. Ya, silakan kalian komen. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Share untuk teman-teman kalian supaya teman-teman kalian atau mekanik kalian tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay young, ride fast.